Strategi psikologi dan finansial yang realistis menuju keseimbangan kekayaan dan kebahagiaan. Halo Sobat Vegantara. Kekayaan dan kebahagiaan sering dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Satu berbicara tentang uang, yang lain tentang makna hidup. Namun, riset modern menunjukkan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan, asal kita memahami psikologi di balik keputusan keuangan dan menerapkan strategi yang logis, manusiawi, dan berkelanjutan. Mari kita telusuri bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan ini. Kekayaan tidak menjamin bahagia, tapi kebahagiaan bisa menjadi kunci keberhasilan finansial. Bayangkan ini, seorang profesional muda memenangkan lotre, hidup mewah, tapi akhirnya merasa hampa dan kesepian. Di sisi lain, ada orang dengan pendapatan biasa, tapi penuh semangat, bermakna, dan puas dengan hidupnya. Fakta, uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak membeli kebahagiaan yang berkelanjutan. Namun, kebahagiaan yang sejati justru membuka pintu untuk kesuksesan finansial yang sehat dan tahan lama. Apa rahasia di balik ini? Mengapa kita perlu strategi realistis? Tidak ada manfaat besar dari kekayaan jika itu dibangun di atas stres, kekhawatiran, dan ketimpangan batin. Sebaliknya, finansial yang sehat bisa jadi hasil dari kehidupan yang bahagia, tidak sebaliknya. Strategi yang dibahas di sini berbasis riset ilmiah, bukan mantra instan. Kita akan menggali psikologi perilaku manusia dalam memutuskan keuangan, bukti ilmiah tentang hubungan kekayaan dan kebahagiaan, strategi konkret yang bisa diterapkan sehari-hari, 5 strategi realistis dan berbasis bukti. Tetapkan kebahagiaan finansial sebagai tujuan, bukan hanya kaya. Kekayaan adalah hasil, kebahagiaan adalah proses. Banyak orang mengejar uang secara agresif, tapi lupa. Kepuasan finansial adalah ketika kita merasa aman, punya kontrol, dan bebas dari stres keuangan. Riset dari University of Cambridge 2023 menunjukkan bahwa orang yang merasa aman secara finansial punya tingkat kebahagiaan 38% lebih tinggi, meski pendapatan mereka biasa-biasa saja. Strategi: gunakan metrik keberhasilan finansial yang lebih holistik. Tidak ada hutang berat, dapat membayar kebutuhan dasar tanpa stres. Punya tabungan darurat, 3-6 bulan pengeluaran. Bisa menikmati pengeluaran yang bermakna, travel, hobi, waktu bersama keluarga. Gunakan prinsip 50-30-20 dengan penekanan pada kepuasan, bukan pengorbanan. Pola ini sangat populer, tapi sering diterapkan secara kaku. Kunci keberhasilannya adalah mengganti pengorbanan dengan pemilihan sadar. 50% kebutuhan, rumah, makan, transport. 30% keinginan, makan di luar, hobi, hiburan. 20% tabungan dan investasi. Psikologi di balik ini, ketika kita menyisihkan 20% untuk masa depan, otak kita merasa aman. Tapi kita juga harus merasa keinginan kita terpenuhi. Kalau kita membatasi hobi dengan terlalu ketat, otak akan merasa dibohongi dan berakhir dengan keinginan untuk melawan aturan. Solusi: alokasikan 30% untuk hal-hal yang benar-benar menyenangkan, bahkan jika itu mahal secara kecil. Misal, kopi premium setiap akhir pekan, bukan karena butuh, tapi karena memberi kepuasan batin. Fokus pada kepemilikan pengalaman, bukan kepemilikan barang. Kita mengingat pengalaman, bukan gadget. Riset dari Daniel Kahneman, Nobel Prize dalam ekonomi, psikologi perilaku, membuktikan bahwa pengalaman memberi kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada benda. Sebuah mobil baru bisa hilang kepuasannya dalam 6 bulan. Perjalanan ke Jepang bersama keluarga bisa terus dikenang 10 tahun. Data dari Harvard Business Review 2022. Orang yang menghabiskan uang untuk pengalaman, travel, kelas kreatif, liburan keluarga, 62% lebih bahagia meskipun pendapatannya setara. Strategi: terapkan prinsip beli pengalaman bukan barang dalam anggaran bulanan. Misal, jika ingin beli laptop baru, tunda 3 bulan dan gunakan uang itu untuk liburan pendek. Gunakan pembatasan diri yang disengaja. Intentional Deliberate Restriction. Orang yang kaya tapi bahagia tidak selalu mengejar lebih banyak. Mereka menikmati kemampuan untuk memilih. Contoh, seseorang yang tidak membeli jam tangan mewah,
tapi membayar kelas seni atau kursus online karena ingin berkembang. Itu merupakan bentuk kemewahan yang lebih bermakna. Psikologi menolak hal yang tidak penting justru meningkatkan rasa kontrol dan kemandirian. Ini disebut self-determination theory. Manusia merasa bahagia saat merasa punya otonomi dalam keputusan. Strategi praktis, buat daftar penolakan bulanan. Tidak akan beli produk instan, makanan cepat saji, barang-barang impulsif. Alihkan uang yang disimpan ke hal yang bermakna. Belajar, kesehatan, koneksi sosial. Terapkan habit stacking untuk kebiasaan finansial yang berkelanjutan. Perubahan finansial bukan soal memotong semua gaya hidup, tapi soal menyelipkan kebiasaan kecil yang konsisten. Habit stacking. Pasangkan kebiasaan finansial dengan rutinitas harian. Konto. Setelah minum kopi pagi, saya akan mengecek saldo tabungan. Sebelum tidur, saya akan menulis satu hal yang saya syukuri tentang keuangan saya. Riset dari University of Pennsylvania 2024 menunjukkan bahwa orang yang menggunakan teknik habit stacking untuk menabung 40% lebih tinggi peluangnya sukses menabung dibanding yang hanya andalkan disiplin diri. Uang membawa kebahagiaan sampai mencapai titik keamanan finansial. Di atas titik itu, peningkatan kekayaan tidak secara signifikan memperbesar kebahagiaan. Yang memengaruhi kebahagiaan justru kontrol, makna, hubungan sosial, dan waktu bebas. Kesimpulannya, kekayaan dan kebahagiaan bisa bersatu, tapi harus dengan pemahaman yang tepat. Kekayaan itu penting untuk memberi kebebasan dan proteksi. Kebahagiaan itu lebih penting untuk menjadikan kekayaan bermakna. Terlalu mementingkan uang, kehilangan kualitas hidup. Hanya mengejar kebahagiaan tanpa keuangan yang sehat, berisiko terancam kebangkrutan. Kunci sejati: gunakan uang untuk memperluas pilihan, bukan mengekang diri. Gunakan kebahagiaan untuk menjaga konsistensi dan motivasi dalam menjaga keuangan. Kamu tidak harus kaya untuk bahagia, tapi kamu harus bahagia untuk kaya secara sehat. Jangan jadikan kekayaan sebagai tujuan akhir. Jadikan kehidupan yang bermakna, seimbang, dan sadar sebagai fondasi. Ketika kamu bahagia dengan prosesnya, uang akan datang secara alami. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu hidup seperti yang seharusnya. Hidup yang bermakna tidak selalu penuh uang, tapi uang yang bermakna tidak pernah hidup sendiri.